Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Roma 10 ayat 3 demikian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, banyak orang merasa sedang membela kebenaran dan menghantam siapa saja yang berbeda. Itulah yang dilakukan umat Israel. Mereka mati-matian membela Taurat, tetapi Taurat menurut versi mereka sendiri dan menganggap bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki Taurat sebagai kafir, bahkan bahan bakar api neraka yang harus dilenyapkan. Mereka juga menolak dan menyalibkan Tuhan Yesus karena Dia mengajarkan pemahaman Taurat yang berbeda dengan yang mereka pahami. Saudara, semangat membela kebenaran tentu saja tidak salah. Tetapi masalahnya adalah kebenaran menurut siapa dan bagaimana caranya. Umat Israel nampaknya membela kebenaran, tetapi sebenarnya yang mereka bela adalah kebenaran mereka sendiri, bukan kebenaran Allah. Mereka yakin dapat diselamatkan dari murka Allah dengan cara melakukan hukum Taurat. Padahal, tidak ada seorang pun yang dapat memperkenan hati Allah dengan melakukan hukum Taurat. Sebab Allah menghendaki kesempurnaan. Sedangkan manusia tidak mungkin melakukannya dengan sempurna. Itulah sebabnya sebagian besar dari umat Israel walaupun secara jasmani adalah keturunan Abraham tidak termasuk orang-orang yang diselamatkan. Kekerasan hati mereka mempertahankan kebenaran mereka sendiri membuat mereka tidak sadar bahwa seluruh kitab suci yang mereka miliki berbicara tentang Kristus. Kristus yang telah melakukan bagi kita semua yang tidak bisa kita lakukan itu dengan sempurna. Sehingga melalui iman kepadanya kita bisa diselamatkan. Saudara, Allah sudah memberikan kebenaran yang menyelamatkan. Tapi mereka justru menolaknya dan memilih kebenaran mereka sendiri. Inilah kesombongan orang berdosa yang benar-benar konyol. Saudara, hari ini Tuhan sudah memberi kita anugerah yang sangat istimewa, yaitu Yesus Kristus sudah menggenapi seluruh karya keselamatan dengan sempurna. Alkitab bisa diakses dengan sangat mudah dan gratis. Gereja dengan berbagai aktivitas pembinaan ada di mana-mana. Bahkan melalui media sosial kita dapat mengakses berbagai konten yang bisa membangun iman. Namun semua itu tidak ada artinya jika kita masih bersandar kepada kebenaran kita sendiri yang sia-sia itu. Iman sejati dimulai dari keberanian untuk menanggalkan semua yang selama ini menjadi sandaran kita. Datang kepada Tuhan dengan segala kerapuhan diri, menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan Yesus, dan menjalaninya di dalam kasih karunia Allah. Itulah hidup yang kekal. Untuk itu kita harus memilih mempertahankan kebenaran kita sendiri atau menyerahkan diri kepada kebenaran Allah. Mana yang saudara pilih? Amin.